Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukuratif ini. Kali ini saya pengen review sebuah paket pesanan salah satu pelanggan kita di Purbalingga. Jadi kalau nggak salah Papua ya. Ini jadi sebenarnya ini pengembangan dari paket smart house ataupun greenhouse versi yang sebelumnya. Tapi versi sebelumnya kan pakai smart breaker yang biasa. Kalau ini kita pakai smart breaker yang pakai temperatur ya, dia pakai TH16 sono. Kalau TH16 ini kontrolnya dia pakai Ewelink ya, pakai Ewelink. Jadi pakai Ewelink kita perlu WiFi. Jadi kita perlu WiFi untuk mengontrol ini, bisa kontrol timer, bisa juga temperatur. Jadi kalau Ewelink itu saya contohkan ya, ini Ewelink ya. Nah, Ewelink ini seperti ini. Di kali ini saya nggak mencontohkan cara register Ewelinknya, tapi secara garis besar gini. Jadi kalau kita ada unit baru, pertama adalah kita tekan ini, tekan kira-kira 7 sampai 8 detik dan dia akan berkedip dip 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 dip. Nah, setelah itu kita tekan ini, quick pairing. Nah, add one device, terus kemudian ini kan passwordnya pastikan yang wifi-nya itu 2,4 ya. Ini nama wifi-nya, kemudian ini passwordnya, kemudian baru di next. Nanti kalau ketemu, kalau ada berarti dia akan ketemu. Dia akan ketemu. Udah gitu, udah tinggal save dan rename. Kalau ini kan karena udah kita pairing ya, kita quit aja. Ini udah kita pairing, namanya kebun. Jadi karena ini ada temperaturnya, maka otomatis menampilkan temperatur seperti ini. Temperatur sekarang di sore-sore ini jam 4:47 ini 27,7 derajat, dan kita bisa on kan dari sini. On. 27 ya. Ini manual. On off manual. Dan kita juga bisa bikin schedule. Nah, bisa di schedule kapan dia hidup, kapan dia mati. Nah, seperti ini kita bikin schedule. Karena sekarang itu adalah jam 4:47, kita akan schedule misalnya 4:50 ya. 16 berarti. 16:50 kita gampang. Kalau bikin schedule tuh seperti ini, hidupnya gampang ya. Nih. 16:50 on. Kemudian kita bikin lagi 16:51-nya off gitu kan ya. Dan ini bisa di set ya, mau kapan repeatnya, everyday. Seperti ini kalau kita centang semua nih everyday. Kalau kita centang sebagian, actionnya apa? Off, kita off. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Jadi kita sudah bikin schedule. Nah, schedule itu nggak akan bisa dieksekusi kalau posisinya auto. Nah, kita bikin auto. Nah, autonya kita bikin misalnya ini jam 16:49 ya. Ini kita sampai jam 16:50. Tadi kita udah setting-setting, jadinya agak mundur. Atau 51 lah ya. Nah, kita save. Ini 16:49, 16:51. Nah, sekarang adalah posisinya 48. Nah, ketika posisi ini, kita masih bisa nih hidupin. Dan kita masih bisa matikan. Seperti itu. Sebelum menunggu sampai 16:49. Nah, ini sudah auto. Posisinya kalau auto seperti ini nih, sudah auto. Auto by temperatur. Jadi nggak bisa lagi kita kontrol pencet manual. Bahkan kita nggak bisa juga menyalakan lewat suara. Nyalakan kebun. Nyalakan kebun. Nah, ini sesuai dengan nama pompanya. Ini agak, HP saya agak lambat ya. Kita ulang lagi. Ini karena dia dari home aja. Kita tekan ini. Nah, kebetulan HP-nya agak sibuk nih. Harusnya keluar nih. Harusnya keluar. Nah, seperti itu. Ini kebun. Nah, ketika di auto gini nggak schedule-nya nggak jalan. Ini schedule-nya kan 16:50. Ini nggak bekerja schedule-nya. Nah, kalau misalnya ini autonya kita uji ya. Ini kan dia akan nyala di temperatur 30 derajat dan mati di temperatur di 28 derajat. Sekarang temperaturnya adalah 27. Kita akan panaskan. Nah. Waduh, bisa. Ini akan panaskan ya. Sensornya adalah ini. Jadi sensornya sekitar 1 meter defaultnya. Jadi kalau butuh panjang bisa dipotong dan disambung kabel, kemudian bisa dipanjangkan. Kita akan panaskan. Nah, kita taruh aja apinya. Tuh kelihatan ya, 27. Kita panaskan pakai heater.
Temperaturnya mulai naik 27,6. Nah, pembacaannya nggak real time ya, nggak terus langsung naik, langsung kebaca di situ. Karena, nah, itu tiba-tiba langsung 32 derajatnya. 32 derajat hidup dia. Tapi karena waktunya saya sudah habis ternyata, autonya sudah habis. Nah, kan 51 sekarang udah 51. Ini kita perpanjang ya. Jangan 51 deh, autonya udah ke 53 deh. Save. Nah, itu hidup ya. Ini sampai temperaturnya itu kan sekarang 37 ya, karena saya panaskan tadi. Nah, sekarang saya mau dinginkan nih. Ini 37 nyala dia. Pompanya nyala. Sekarang saya mau dinginkan pakai lap basah ini. Nah, kita akan dinginkan. Dia harusnya di 28 dia akan off. Seperti itu. Temperaturnya. Ini posisi auto. Posisi auto kita nggak bisa pencet-pencet. Nggak bisa kontrol, nggak bisa di schedule. Jadi makanya autonya dibatasin. Waktunya dari kapan sampai kapan. Ini turun dah 31. Karena pembacaannya, refreshnya mungkin sekitar 30 detik ya. Jadi nggak langsung berubah di sini. Ini 29. Nah, ini sedikit lagi udah mati dia. Refreshnya itu agak lambat. Ini kurang basah kali ya. Ini udah 28,4 ya. Kurang 0,4 derajat. Ini lama juga dinginnya. Oh, kurang dingin kali tangan saya. Terlalu rendah nih saya bikin setting. Nah, itu mati di 27. Jadi dia mati ya. Ketika dia mati, sekarang kita akan periksa schedule. Nah, kita sekarang kan bikin schedule manual. Ini sekarang 52, kita bikin 53. Off-nya di 54. Kalau ini adalah schedule. Jadi schedule ya. Ya on 53 dan off di 54. Nah, ini udah 53 nih. Saya telat nih kayaknya. Oh, autonya udah enggak sih. Autonya mati. Ini agak-agak tabrakan sama auto nih. Kita mundurkan lagi schedule-nya. 54 lah ya. On-nya on. Keburu nih. 55. Nah, ini tampilannya udah beda ya. Kalau tampilannya seperti ini nih, kelihatan nggak sih agak-agak bulat nih, nggak kelihatan ya. Nah, kalau tampilan ada penyala ini dia nggak dalam posisi auto, temperaturnya ada di atasnya. Jadi posisi manual. Nah, itu dia hidup ya, posisinya hidup. Nah, kita akan coba ya. Kalau ini kan udah kontrol udah saya bahas ya. Nah, ini adalah inputnya. Jadi inputnya itu kita lengkapi dengan solenoid ya. Jadi kalau dia nyala seperti ini, dia nggak buka. Tujuannya supaya, nah kita matikan manual juga bisa. Ini matikan manual. Kita kalau misalnya nggak pakai timer bisa on off dari sini. Ketika dia terbuka seperti ini, airnya itu dari sana nggak keluar ke sini, nggak lewat. Jadi nggak netes. Kalau kita hidupkan, nah keluar ya. Nah itu seperti itu. Solenoid itu fungsinya menghambat supaya dia nggak keluar ketika dia pompanya mati. Jadi dia on berdasarkan power sama dengan pompa. Kemudian ini ada pengaturannya ya. Nah ini pengaturan temperatur. Kalau misalnya kita pengen semprotannya dikit, bisa segini. Sesuai dengan kebutuhan jumlah nozzle-nya. Mati sendiri tadi off-nya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita ternyata pakainya mentok terus, nah di sini ada tombol sebelah kanan ini ada tombol bypass. Jadi buat nge-bypass ini ya. Jadi langsung ininya nggak berfungsi jadinya. Ini nggak berfungsi. Nah ini filternya, saya terangkan ya, ini filternya dari sana, dari keran itu sambung, terus kemudian masuk ke filter ini, masuk ke sana. Ini nanti bisa diklaim lah, biar kuat lah. Ini tadi belum diklaim. Seperti itu. Kalau mau bagus lagi, ini nanti dikasih kapas ikan itu, kapas ikan. Jadi lebih lembut lagi supaya dia nggak kotoran-kotoran kecil nggak kebawa gitu. Nggak bawa. Jadi seperti itu. Ini udah nyala ya.
seperti apanya. Nah, kemudian saya pengen jelasin juga cara nyambung outputnya. Kalau ini kan pakai selang 10 mili. 10 mili outputnya itu 10 mili ya. Nah, 10 mili itu kita bisa sambung seperti ini. Ini 10 mili. Nah, seperti ini. Ini tinggal nyopotin nggak seperti itu. Nanti dikasih T. Ini kalau mau agak di cabang 2. Jadi loop ya, loop ke sana sama kiri. Nanti kan selangnya pakai yang kecil. Misalnya pakai selang 4 mili. Nah, ini kita pakai selang 4 mili pendek. 10 mili ya, agak panjangnya dikit ya. 10 mili perlu dikit, saya motong dikit. Nah, seperti ini. Nanti baru diredus ke kecil, ke 6 mili. Nah, dari sini, ini bisa nanti sambung ke jalur kiri, ke jalur kanan. Nah, kalau nyambung-nyambung nozzle-nya ya gampang ya. Jadi misalnya tinggal potong-potong aja, nih dimasukin, nanti seperti ini, misalnya gini lah ya. Nah, kalau mau nyabang lagi bisa ke sini atau ke sini, ya kan. Nanti bisa nyabang lagi dan seterusnya. Nanti dipakein, tinggal dipasang nozzle-nya itu tinggal diselip. Nah, ini nggak saya praktekin. Ini kalau dibikin cabang 2. Kalau misalnya mau satu ya udah gampang sih. Ini. Nah, satu ya. Satu ini kita sudah langsung seperti ini, atau bisa juga satunya itu panjangnya langsung 6 mili ya. Nah, di radius gini juga bisa, langsung ke 6 mili. Nah, itu. Nah, ini semprotannya seperti apa, langsung kita unjukin aja ya, karena video durasinya cukup panjang nih. Cukup panjang, jadi langsung. Ini saya udah punya nozzle-nozzle yang udah terpasang di jalur ini. Kita akan hidupkan. Nah, seperti itu. Kita akan lihat. Ada di sebelah sana ya. Oh, tapi ini ke arah sini nih, Rud. Coba saya akan tutup ke sini. Ini ada cabangnya, jadi saya akan tutup ke sini. Ini adalah pencabangan. Nah, itu kebetulan pakai nozzle-nya model yang plastik cabang 4 ya. Ini yang satu pakai nozzle hitam, ini yang 4, dan itu kesana-sana dia pakai nozzle yang kebon. Jadi kalau ini kan saya udah jauh ya, posisinya sekitar berapa meter ya, lebih dari sekitar 20 meter, jadi kita bisa kontrol dari sini juga. Nah, itu saya matikan dari sini, nyalakan kebun. Nah, sekarang dia udah mau respon, tadi agak-agak lagi ngeheng. Jadi nih, dan ketika kita respon dia langsung muncul ya, berapa temperaturnya, berapa derajat. Nah, kita bisa matikan juga. Matikan kebun. Kebetulan namanya kebun, bukan kebu. Kebun maksudnya kalau kita kasih nama yang mudah-mudah kita sebut ya. Nanti kalau namanya susah kita sebut, HP-nya suka nggak ngerti, gitu kita perintah. Jadi suara kita nggak paham. Nah, kira-kira gitulah. Kita balik ke pompa lagi. Kita balik ke pompa lagi. Nah, ini kita pompa lagi dan kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita nggak pengen ngidupin kontrolnya, kita bisa manualkan on off-nya dari sini. Dan itu seperti ini. Colokannya juga ada power on off-nya. Jadi seperti itu. Nih, power on off-nya dari sini. Jadi nggak di sana, tapi colokan kita pakai colokan on off. Itu panjangnya berapa ya? Sekitar 1,5 meter apa ya? Nah, ini kelengkapan-kelengkapannya orderan Pak Bowo. Kita akan kirim. Nah, ini kelengkapannya dan semuanya udah kita siapkan selangnya juga. Nah, sementara itu aja review untuk smart pompa smart greenhouse. Mudah-mudahan
paham ya untuk pengoperasiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, digunakan seperti apa, dan buat misting ataupun buat wallet juga bisa lah sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menyimak video Tukura TV kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.